Gelas kristal itu pecah menghantam gaun hamil putih saya. Lalu sirup merah mengalir di atas perut saya yang sudah hamil 7 bulan seperti luka yang dipertontonkan di depan umum. Di ballroom perayaan ulang tahun Santoso Group di Jakarta Selatan, lebih dari 100 tamu langsung berhenti tertawa, mengangkat ponsel mereka, dan menunggu apakah saya akan menangis. Ibu mertua saya, Ratna Kusumastuti Santoso, masih menggenggam gelas kosong itu. Suami saya, Aditya Pramudia Santoso, memeluk wanita simpanannya, Larasati Ayu Permata, sementara adik ipar saya, Nadia Kirana Santoso, bertepuk tangan dari meja utama dan beberapa manajer tersenyum seolah mempermalukan saya adalah bagian dari acara perayaan. Beginilah wajah perempuan yang mencoba membeli nama keluarga dengan kehamilan, kata Ratna Kusumastuti Santoso sambil menunjuk noda merah yang membasahi perut saya. Saya tidak berteriak, tidak menutupi gaun saya, dan tidak memandang suami saya untuk meminta pertolongan. Saya hanya meletakkan satu tangan di atas anak saya yang belum lahir, lalu mengeluarkan sebuah amplop putih tersegel dari dalam tas dan meminta pelayan agar tidak membersihkan noda itu terlebih dahulu. Kurang dari 1 jam lagi, meja yang sama akan kehilangan kontrak, kehilangan tepuk tangan, dan kehilangan perusahaan yang selama ini diyakini Ratna Kusumastuti Santoso berada di bawah kendalinya. Saya justru tersenyum karena noda yang sedang direkam semua orang itu bukanlah rasa malu saya, melainkan bukti terakhir yang saya butuhkan. Ratna Kusumastuti Santoso mengangkat bibir gelas kosong itu mendekati wajah saya seolah ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa tangannya sama sekali tidak gemetar. Ia mengenakan kebaya modern berwarna emas yang terlalu mencolok bagi seseorang yang selama beberapa bulan terakhir sibuk berpura-pura bahwa keluarganya tidak sedang berada di ambang kehancuran. Cahaya lampu kristal memantul di gelangnya, tetapi yang saya dengar hanyalah tetesan sirup merah yang jatuh dari gaun saya ke lantai marmer. Setiap tetes terdengar kecil, setiap tetes terdengar mahal, dan setiap tetes terdengar seperti akhir dari kejayaan nama keluarga mereka. Jangan diam saja sekarang, Maharani Putri Wicaksana, kata suami saya, Aditya Pramudia Santoso, sambil tertawa sinis. Satu tangannya merangkul pinggang Larasati Ayu Permata, sedangkan tangan yang lain memegang map dokumen hitam. Kamu datang ke pesta ini hanya untuk membuat keributan. Nah, sekarang semua orang sudah menjadi penontonmu. Larasati Ayu Permata menyandarkan kepalanya di bahu suami saya dan memperlihatkan cincin berlian yang dibeli menggunakan uang perusahaan. Uang yang sebelumnya dikatakan kepada saya sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan perusahaan. Kilauan batu berlian itu tepat di depan wajah saya. Kilau itu bukan lambang cinta, melainkan lambang rasa bersalah. Kasihan sekali anakmu, bisik Larasati Ayu Permata sambil menyentuh perutnya yang rata di balik gaun merah mewahnya. Dia bahkan belum lahir, tetapi sudah belajar bahwa ibunya tidak tahu kapan harus menyerah. Beberapa tamu tertawa, bukan tawa lepas, melainkan tawa canggung dari orang-orang yang hanya ingin menyenangkan pihak yang mereka anggap masih berkuasa. Dari meja utama, Nadia Kirana Santoso mengangkat gelasnya sambil berkata, "Tolong ambilkan dia serbet." Walaupun sepertinya yang lebih dia butuhkan sekarang adalah harga diri. Seluruh ruangan kembali dipenuhi tawa. Saya tetap berdiri tenang, bukan karena saya tidak terluka. Cairan merah itu terasa dingin dan lengket, sementara anak saya bergerak pelan di balik telapak tangan saya seolah ikut merasakan penghinaan itu. Tenggorokan saya terasa panas, bukan karena ingin menangis, melainkan karena selama 3 bulan terakhir saya telah menunggu Ratna Kusumastuti Santoso melakukan hal persis seperti ini di depan cukup banyak saksi. Seorang pelayan melangkah mendekat sambil membawa serbet putih. "Tidak," kata saya dengan tenang tanpa meninggikan suara. "Tolong biarkan semua orang terus melihat." Kalimat itu terdengar lebih keras daripada suara gelas yang pecah. Sebagian tamu menurunkan ponsel mereka, sementara sebagian lainnya justru mengangkat ponsel lebih tinggi. Aditya Pramudia Santoso mengernyit karena untuk pertama kalinya malam itu ia tidak memahami reaksi saya. Ratna Kusumastuti Santoso tersenyum tipis lalu berkata, "Lihat, Aditya Pramudia Santoso. Dia memang selalu dramatis dan selalu mencari belas kasihan." Setelah itu ia menoleh kepada para tamu dan berkata, "Anak saya telah melakukan kesalahan besar dengan menikahi perempuan yang tidak mengerti martabat keluarga, dan sekarang dia ingin memakai kehamilan itu untuk merebut sesuatu yang bukan haknya." Ia lalu menyodorkan sebuah map dokumen berwarna perak dan meletakkannya di atas meja tinggi tepat di samping noda merah yang membasahi taplak.
Tanda tangani perintahnya. Lepaskan seluruh hakmu atas saham keluarga, hentikan semua tuntutan atas rumah itu, dan jangan pernah mencoba memberikan nama keluarga kami kepada anak itu tanpa bukti apapun. Kata anak keluar dari mulut Ratna Kusumastuti Santoso seolah-olah ia sedang membicarakan sebuah utang. Aditya Pramudia Santoso membuka map dokumen hitam yang dibawanya lalu mengeluarkan sebuah pulpen mewah. Itu bukan pulpen biasa, melainkan pulpen yang sama yang kami gunakan setahun sebelumnya untuk menandatangani pembelian rumah mewah di Pondok Indah, rumah yang kini diam-diam ia gunakan untuk menemui Larasati Ayu Permata setiap kali saya pergi menjalani pemeriksaan kehamilan. Permudah saja semuanya, kata Aditya Pramudia Santoso. Kamu sudah lelah, sedang hamil besar, tidak perlu menambah tekanan lagi. Untuk pertama kalinya malam itu beberapa orang di dalam ballroom berhenti tersenyum sepenuhnya. Bukan karena iba kepada saya, melainkan karena mereka merasa tidak nyaman mendengar kehamilan saya dijadikan alat tekanan secara terang-terangan. Larasati Ayu Permata meletakkan satu tangan di atas map dokumen itu. Kalau kamu menandatangani malam ini, kita semua bisa melanjutkan pesta, ucapnya dengan kelembutan yang dibuat-buat. Dan kamu juga bisa pulang beristirahat, Maharani Putri Wicaksana. Kami tidak ingin sesuatu terjadi kepadamu di sini. Saya menatap tangannya. Di jarinya berkilau uang milik saya dalam bentuk cincin berlian, sementara di pergelangan tangannya terpasang gelang yang pernah saya lihat tercantum dalam laporan pengeluaran perusahaan. Di matanya terpancar keyakinan murahan milik seseorang yang merasa sudah menang hanya karena dijanjikan kehidupan yang sebenarnya tidak mampu diberikan kepadanya. Apakah itu juga ingin dicatat secara resmi? Tanya saya. Larasati Ayu Permata berkedip bingung. Maksudmu apa? Saya menjawab dengan tenang, bahwa saya dipaksa menandatangani dokumen di bawah tekanan, di depan para saksi, setelah salah seorang petinggi perusahaan menyiram saya dengan cairan merah ketika saya sedang hamil. Keheningan langsung memenuhi ruangan. Ratna Kusumastuti Santoso menghantam meja menggunakan gelas kosongnya. Kamu bukan siapa-siapa di perusahaan ini. Saya mengangguk perlahan. Kalimat itulah yang saya butuhkan agar ibu ulangi. Aditya Pramudia Santoso tertawa singkat, tetapi jemarinya mencengkeram pulpen itu semakin erat. Maharani Putri Wicaksana, jangan mulai permainanmu. Saya menggeleng pelan. Ini bukan permainan, melainkan dokumen resmi. Saya mengeluarkan ponsel dari dalam tas tanpa mengangkatnya sebagai ancaman. Saya hanya meletakkannya di atas meja dengan layar menghadap ke atas. Perekam suara di dalamnya telah berjalan selama 42 menit. Senyum Nadia Kirana Santoso langsung menghilang. Larasati Ayu Permata buru-buru menarik tangannya dari atas map. Ratna Kusumastuti Santoso memandang ponsel itu lalu menatap saya. Merekam percakapan keluarga tidak akan membuatmu menjadi orang penting. Saya menjawab tenang, memang tidak. Tetapi rekaman seperti ini sangat berguna ketika percakapan berlangsung dalam acara resmi perusahaan di depan para pemasok, investor, dan karyawan. Terlebih ketika ketua kehormatan perusahaan mempermalukan seorang perempuan hamil demi memaksanya melepaskan hak atas hartanya. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi karena waktunya belum tiba. Aditya Pramudia Santoso berusaha mengambil kembali kendali dengan senyum sopan yang selama ini selalu ia tunjukkan di depan publik. Senyum seorang pria terhormat yang berpura-pura meminta maaf atas tingkah istrinya. Hadirin sekalian, katanya sambil memandang para tamu. Istri saya sedang sangat sensitif. Kehamilan membuat saya langsung memotong ucapannya. Suara saya tetap tenang, begitu tenang hingga saya melihat salah seorang manajer menurunkan gelasnya tanpa jadi meminumnya. Aditya Pramudia Santoso menelan ludah sebelum melanjutkan, membuatnya bingung. Saya mengangguk pelan. Bagus. Saya membuka amplop putih yang sejak tadi saya bawa. Saya belum memperlihatkan seluruh isinya. Saya hanya menampilkan cap biru milik notaris dan satu sudut dokumen yang terkena noda merah. Ratna Kusumastuti Santoso memandang cap itu dan wajahnya sedikit memucat. Apa itu? Tanyanya. Saya menjawab singkat, sesuatu yang akan segera ibu pahami dalam beberapa menit. Nadia Kirana Santoso berdiri dari kursinya. Bu, jangan hiraukan dia lagi.
Suruh satpam mengeluarkannya. Dua petugas keamanan berpakaian jas hitam segera bergerak dari dekat pintu masuk. Saya mengenali mereka. Aditya Pramudia Santoso menyewa mereka hanya untuk membuat acara terlihat lebih bergengsi, bukan untuk benar-benar melindungi siapapun. Salah seorang dari mereka mendekati saya. Saya menatap matanya lalu berkata dengan tegas, sebaiknya jangan menyentuh saya. Saya sedang hamil 7 bulan. Saya baru saja dipermalukan di depan banyak kamera, dan pengacara saya sedang berjalan masuk melalui pintu itu. Seolah menjadi isyarat, pintu besar ballroom langsung terbuka. Bagaskara Wiratama masuk sambil membawa map dokumen abu-abu. Di belakangnya berjalan seorang notaris berambut pendek, 2 orang asisten yang membawa tablet, dan Dr. Arya Pradana, dokter kandungan saya, yang masih mengenakan jas putih di balik jas formal berwarna gelap. Seluruh ruangan langsung menoleh ke arah mereka. Suara langkah sepatu hak tinggi sang notaris di atas lantai marmer membuat sisa tawa di ballroom lenyap seketika. Aditya Pramudia Santoso melangkah mendekati saya. "Apa yang sudah kamu lakukan?" tanyanya. Saya hanya menatap noda merah di gaun saya lalu menjawab dengan tenang. "Sama seperti kalian, saya sudah mempersiapkan semuanya." Ratna Kusumastuti Santoso mengangkat dagunya dengan angkuh. "Ini pesta pribadi keluarga kami." Notaris itu membuka tas dokumennya dan berkata dengan suara tegas, tidak menurut ketentuan hukum untuk sebuah penandatanganan merger yang telah diumumkan kepada publik. Ibu Ratna Kusumastuti Santoso, berdasarkan undangan yang dikirim kepada para investor, pemasok, dan media internal perusahaan, malam ini juga merupakan rapat resmi penutupan kerjasama. Wajah Ratna Kusumastuti Santoso langsung menegang. "Siapa yang mengundang Anda?" Saya meletakkan amplop putih di atas meja tepat di samping noda merah itu lalu menjawab singkat, "Saya." Aditya Pramudia Santoso tertawa tidak percaya. "Kamu tidak berhak mengundang siapapun ke negosiasi perusahaan saya." Saya mengangkat kepala dan menatap matanya. "Barusan juga perusahaanmu kehilangan kata, saya." Saya tidak menambahkan apapun. Kalimat itu sudah cukup. Seketika terdengar bisik-bisik di seluruh ballroom, dimulai dari meja-meja terdekat hingga ke bagian belakang tempat para pemasok duduk. Ponsel yang sebelumnya merekam penghinaan terhadap saya kini semuanya beralih merekam wajah Aditya Pramudia Santoso. Ratna Kusumastuti Santoso menggenggam gelas kosongnya begitu erat hingga saya mengira gelas itu akan pecah. "Sudah cukup, Maharani Putri Wicaksana. Kamu tidak memiliki saham, tidak memiliki jabatan, dan tidak punya hak berbicara di meja ini." Saya mengangguk pelan. "Benar. Saya memang tidak memiliki saham atas nama pribadi." Larasati Ayu Permata kembali tersenyum karena mengira ia menemukan harapan. Saya melanjutkan, "Tetapi dana investasi yang menentukan apakah merger ini akan disetujui atau dibatalkan sepenuhnya berada di bawah kendali saya." Senyum Larasati Ayu Permata langsung menghilang. Aditya Pramudia Santoso membuka mulutnya, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Ratna Kusumastuti Santoso membutuhkan beberapa detik lebih lama untuk memahami maksud saya. Saat akhirnya ia mengerti, gelas kosong di tangannya terlepas dan jatuh menghantam lantai marmer. Gelas itu tidak pecah, hanya menggelinding hingga menyentuh ujung sepatu saya yang masih ternoda merah. Suara kecil itu terasa jauh lebih memuaskan daripada tepuk tangan. Bagaskara Wiratama meletakkan map dokumen abu-abunya di atas meja lalu berkata sesuai arahan saya, "Keputusan pertama. Penandatanganan merger malam ini resmi ditangguhkan. Seluruh rekening sementara yang berkaitan dengan transaksi ini dibekukan. Keluarga Santoso tidak diperbolehkan menarik dana, memindahkan aset, ataupun mengubah kontrak apapun sampai proses audit keuangan selesai." Seluruh ruangan mendadak membeku. Saya tidak berbicara tentang pasal-pasal hukum, tidak menjelaskan istilah keuangan yang rumit, karena saya ingin semua orang memahami satu hal yang paling penting terlebih dahulu. Ratna Kusumastuti Santoso baru saja kehilangan satu-satunya jalan penyelamat. Setelah itu Bagaskara Wiratama menjelaskan semuanya dengan bahasa yang sederhana. Selama 8 bulan terakhir Santoso Group berusaha mencari mitra merger agar tidak jatuh ke dalam krisis keuangan.
Dana investasi yang akan menyelamatkan perusahaan itu bernama Nusantara Ibu Capital. Dalam dokumen publik, dana tersebut hanya tercatat sebagai perusahaan investasi swasta tanpa identitas pemilik. Namun dalam dokumen resmi, penerima manfaat utama sekaligus pemegang kuasa penuh dana itu adalah saya. Bukan karena saya lahir di keluarga kaya, dan bukan pula karena ada pria yang menyelamatkan hidup saya, melainkan karena jauh sebelum menikah dengan Aditya Pramudia Santoso, saya telah menjual kepemilikan saham saya di sebuah perusahaan logistik medis Indonesia yang saya bangun sendiri sejak awal. Ratna Kusumastuti Santoso selalu menganggap saya hanyalah mantan resepsionis yang kebetulan beruntung karena itulah saat pertama kali ia mengenal saya. Ia tidak pernah bertanya apa yang saya lakukan setelah berhenti bekerja. Aditya Pramudia Santoso mengetahui semuanya, tetapi ia memilih berpura-pura bahwa uang saya hanyalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan diam-diam lalu disangkal di depan umum. Selama 2 tahun ia terus meminta saya membantu keluarganya secara sukarela, berulang kali berjanji bahwa perusahaan akan segera pulih. Namun setelah saya hamil, ia mulai menyembunyikan laporan keuangan, bepergian bersama Larasati Ayu Permata, dan menuduh saya terlalu curiga. Karena itulah saya tidak datang ke pesta ini untuk menangis. Saya datang untuk menutup seluruh jalan keluar mereka. Ratna Kusumastuti Santoso hendak berbicara, tetapi sang notaris mengangkat satu tangan menghentikannya. Sebelum proses ini dilanjutkan, saya harus mencatat kondisi fisik Maharani Putri Wicaksana secara resmi. Dr. Arya Pradana, silakan. Dokter kandungan saya segera melangkah mendekati saya dengan hati-hati. Dokter, Arya Pradana berbicara dengan suara jelas agar setiap ponsel yang sedang merekam dapat menangkap semua ucapannya. Maharani Putri Wicaksana sedang hamil 7 bulan 3 minggu. Berdasarkan kondisi medisnya, beliau harus menghindari tekanan fisik maupun emosional yang berat. Tindakan menyiram cairan ke tubuhnya serta memaksanya menandatangani dokumen dalam kondisi seperti ini harus dicatat sebagai bagian dari laporan resmi. Wajah Aditya Pramudia Santoso langsung berubah. Bukan menjadi penuh penyesalan, melainkan penuh perhitungan. Saya tidak menyerangnya, katanya cepat. Itulah upaya pertamanya untuk menyelamatkan diri. Saya menoleh kepada Bagaskara Wiratama. Tolong catat pernyataan itu. Bagaskara Wiratama segera mengetik sesuatu di tabletnya. Sudah dicatat. Ratna Kusumastuti Santoso langsung menoleh kepada putranya. Aditya Pramudia Santoso, diam. Larasati Ayu Permata mundur selangkah, tetapi Nadia Kirana Santoso justru mendorongnya maju dengan tatapan panik, seolah wanita itu masih bisa menyelamatkan keadaan. Dia sedang memanipulasi semuanya, kata Larasati Ayu Permata dengan suara gemetar. Dia sengaja memakai gaun putih untuk memancing Ratna Kusumastuti Santoso. Dia memang ingin semua ini terjadi. Saya menatapnya tanpa berkedip. Ya? Satu kata itu langsung menghancurkan keberaniannya. Para tamu mulai berbisik. Larasati Ayu Permata berkedip bingung. Apa? Saya mengulanginya dengan tenang. Ya. Saya memang tahu Ratna Kusumastuti Santoso akan melakukan sesuatu. Saya hanya tidak tahu apakah itu berupa lemparan cairan, penghinaan, atau perintah kepada petugas keamanan. Karena itu saya meminta seluruh dokumen ditandatangani setelah acara bersulang selesai. Karena itu pengacara saya menunggu di luar. Karena itu notaris hanya diperintahkan masuk apabila kalian benar-benar menjadikan kehamilan saya sebagai alat tekanan. Ratna Kusumastuti Santoso menarik napas panjang. Jadi semua ini jebakan? Saya menggeleng pelan. Bukan. Ini adalah sebuah kesempatan. Kalian sendirilah yang memilih apa yang akan dilakukan terhadap kesempatan itu. Kalimat saya menyapu seluruh ballroom seperti tamparan yang bersih dan keras. Nadia Kirana Santoso berusaha menghidupkan kembali keributan. Siapa yang tahu anak dalam kandungannya itu sebenarnya milik siapa? Teriaknya. Kakak saya tidak harus menanggung anak kalau dia, Nadia Kirana Santoso, potong Aditya Pramudia Santoso, tetapi semuanya sudah terlambat. Saya membuka map lain. Kali ini bukan dokumen hukum, melainkan dokumen medis. Saya meletakkannya di atas meja,
lalu menaruh foto USG bayi yang masih terlindung plastik bening. Noda merah hanya mengenai sudut plastiknya tanpa menyentuh gambar bayi saya. Itulah bukti kedua malam itu. Anak saya yang tadi mereka jadikan bahan penghinaan kini kembali sebagai bukti yang tidak terbantahkan. Kesimpulan pertama, kata saya dengan tenang. Aditya Pramudia Santoso adalah ayah biologis anak saya. Larasati Ayu Permata tidak sedang hamil. Dan uang yang digunakan untuk membeli cincin berlian itu berasal dari rekening perusahaan hanya 3 hari setelah Aditya Pramudia Santoso meminta saya menjual mobil saya dengan alasan perusahaan harus membayar gaji karyawan. Larasati Ayu Permata langsung memegang dadanya. Cincin itu kembali berkilau, tetapi kali ini tidak lagi terlihat seperti lambang cinta, melainkan seperti label harga sebuah pengkhianatan. Seorang manajer di bagian belakang perlahan menurunkan ponselnya, sementara yang lain berbisik kepada istrinya. Tidak ada lagi tawa di dalam ruangan. Aditya Pramudia Santoso melangkah menuju map medis itu. Itu dokumen pribadi. Saya menjawab tanpa meninggikan suara. Kehamilan saya berhenti menjadi urusan pribadi ketika ibu Anda menyiram tubuh saya di depan umum dan Anda memaksa saya melepaskan hak anak saya di hadapan para mitra bisnis. Dokter Arya Pradana kemudian menunjuk dokumen tersebut. Tes DNA prenatal non-invasif ini diajukan oleh Maharani Putri Wicaksana setelah beliau menerima ancaman terhadap hak identitas anaknya. Hasil pemeriksaan telah diserahkan secara sah kepada beliau. Aditya Pramudia Santoso memandang ke seluruh ruangan, mencari dukungan dari orang-orang yang beberapa menit sebelumnya ikut menertawakan saya. Tidak seorang pun berani membalas tatapannya. Diam-diam Larasati Ayu Permata mencoba melepas cincin di jarinya. Saya melihat gerakannya. Jangan sembunyikan. Tangannya langsung membeku. Cincin itu juga tetap berada di atas meja. Kamu tidak bisa mengambil barang milikku, katanya dengan suara meninggi. Saya menggeleng. Itu bukan milikmu. Itu adalah barang bukti penyalahgunaan dana perusahaan. Bagaskara Wiratama lalu mengeluarkan kantong plastik transparan untuk barang bukti, bukan seperti seorang anggota Polri, melainkan seperti seorang pengacara yang tahu bagaimana mempermalukan seseorang dengan cara yang sah menurut hukum. Larasati Ayu Permata memandang Aditya Pramudia Santoso berharap ia akan membelanya. Namun Aditya Pramudia Santoso justru mundur setengah langkah. Gerakan kecil itu menjadi saat ketika Larasati Ayu Permata akhirnya memahami posisi sebenarnya. Ia bukan perempuan yang dipilih, melainkan pengeluaran pertama yang akan disangkal ketika semuanya terbongkar. Aditya Pramudia Santoso, bisik Larasati Ayu Permata lirih. Ia bahkan tidak menoleh kepadanya. Dengan suara dingin ia berkata, saya tidak pernah memberikan persetujuan atas pembelian itu. Larasati Ayu Permata membuka mulutnya. Seluruh ballroom mendengar suara lirih yang memalukan ketika cincin berlian mahal itu bergesekan dengan jarinya saat ia berusaha melepaskannya menggunakan jari-jari yang mulai berkeringat. Beberapa detik kemudian cincin itu jatuh ke atas meja dengan bunyi kecil yang nyaring di tengah keheningan. Suara itu terdengar seperti akhir dari sebuah hubungan gelap yang berubah menjadi barang bukti. Ratna Kusumastuti Santoso memejamkan mata. Untuk pertama kalinya malam itu ia memanggil nama saya tanpa berteriak. Maharani Putri Wicaksana, kita bisa membicarakan semuanya secara pribadi. Akhirnya saya mendengarnya, sebuah permohonan yang dibungkus kepura-puraan. Saya melangkah mendekatinya, cukup dekat agar ia dapat melihat noda merah yang telah mengering di gaun saya dan tangan saya yang masih melindungi perut saya. Saya tidak datang untuk meminta diterima sebagai bagian dari keluarga ibu, kata saya dengan tenang. Saya datang untuk menentukan apakah nama keluarga ibu masih akan dihormati mulai besok. Selama 2 detik tidak ada seorang pun yang bernapas. Itulah kalimat yang sejak lama saya simpan, menunggu saat Ratna Kusumastuti Santoso berhenti merasa dirinya seorang ratu. Nadia Kirana Santoso perlahan duduk kembali. Gelasnya masih utuh di depannya, tetapi tangannya gemetar hingga cairan di dalam gelas terus berputar membentuk lingkaran kecil. Ratna Kusumastuti Santoso menatap Bagaskara Wiratama lalu bertanya pelan, "Apa yang kalian inginkan?" Saya langsung menggeleng. Jangan bertanya apa yang kami inginkan. Dengarkan apa yang sudah terjadi.
Saya mengambil dokumen yang terkena noda merah lalu meletakkannya di tengah meja. Sang notaris menyalakan lampu portabel kecil agar semua orang dapat membaca judul dokumen itu dengan jelas. Pembatalan sementara persetujuan merger. Kata-katanya sederhana, tetapi dampaknya menghancurkan. Bagaskara Wiratama mulai menjelaskan, rumah mewah keluarga di Pondok Indah sedang diperiksa karena diduga dibeli menggunakan dana perusahaan yang diselewengkan. Seluruh kartu perusahaan diblokir. Semua transaksi menuju rekening yang berkaitan dengan Larasati Ayu Permata telah dilaporkan. Penandatanganan merger malam ini dibatalkan, dan siapapun yang mencoba memaksa Maharani Putri Wicaksana keluar dari ballroom ini akan dicatat sebagai tindakan intimidasi terhadap seorang perempuan hamil sekaligus wakil sah Nusantara Ibu Capital. Dampaknya langsung terlihat satu persatu. Direktur Keuangan buru-buru keluar untuk menghubungi bank. Dua pemasok menutup map mereka. Fotografer menurunkan kameranya. Seorang pelayan membawa pergi botol sirup merah yang sebelumnya dipakai Ratna Kusumastuti Santoso untuk mempermalukan saya. Tiba-tiba Aditya Pramudia Santoso memegang lengan saya. Genggamannya tidak keras, tetapi cukup kuat untuk berpura-pura terlihat akrab sekaligus membuat saya merasakan tekanannya. Maharani Putri Wicaksana, tolong, bisiknya. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Saya menatap tangannya yang menempel di kulit saya lalu berkata, Dr. Arya Pradana, mohon dicatat bahwa terjadi kontak fisik tanpa persetujuan saya. Aditya Pramudia Santoso langsung melepaskan tangan itu seolah tangannya terkena api. Dr. Arya Pradana tidak berdebat. Beliau hanya mengangguk dan langsung mencatatnya. Aditya Pramudia Santoso mengangkat kedua tangannya. Ini tidak masuk akal. Dia istri saya. Saya berhak berbicara dengannya. Saya menatapnya tanpa emosi. Kamu memang punya kesempatan selama 3 bulan terakhir. Tetapi kamu memilih berbicara dengan Larasati Ayu Permata, dengan ibumu, dan dengan para pengacaramu demi merampas perlindungan anak saya. Larasati Ayu Permata mengangkat kepalanya. Memangnya kamu perempuan suci? Saya tersenyum tipis. Tidak. Saya hanya perempuan yang membaca seluruh laporan keuangan. Saya mengeluarkan sebuah flash disk berwarna emas dari dalam tas lalu meletakkannya di samping cincin berlian itu. Itu adalah pukulan ketiga, tetapi belum yang terakhir. Di dalam flash disk ini terdapat seluruh pesan ketika Aditya Pramudia Santoso menjanjikan rumah kepada Larasati Ayu Permata setelah saya menandatangani surat pelepasan hak, seluruh tagihan perjalanan kalian, bukti transfer dana. Rekaman percakapan Ratna Kusumastuti Santoso dengan pengacara yang menyiapkan dokumen agar saya dipaksa menyatakan anak saya tidak memiliki hak apapun. Serta rekaman 2 minggu lalu ketika Nadia Kirana Santoso berkata bahwa jika saya dibuat cukup ketakutan maka saya akan menandatangani apa saja agar tidak melahirkan sendirian. Nadia Kirana Santoso langsung berdiri begitu cepat hingga kursinya terjatuh ke lantai. Suara benturannya membuat beberapa tamu terkejut. Itu bohong, teriaknya. Saya menyentuh layar ponsel. Rekaman itu langsung diputar. Suara Nadia Kirana Santoso terdengar sangat jelas. Perempuan hamil yang ketakutan akan mengiyakan apa saja. Kalau Maharani Putri Wicaksana percaya bahwa Aditya Pramudia Santoso akan meninggalkannya di rumah sakit tanpa membayar biaya persalinan, dia pasti menyerahkan bahkan hak nama keluarga untuk bayinya. Keheningan yang muncul setelah kalimat itu berbeda dari sebelumnya. Kali ini bukan karena rasa canggung, melainkan karena rasa jijik. Wajah Nadia Kirana Santoso langsung memucat. Bibirnya bergerak mencoba membela diri, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, Ratna Kusumastuti Santoso berbisik, matikan rekaman itu. Ia tidak lagi memerintah saya, melainkan memohon. Saya sengaja membiarkan rekaman itu terus diputar selama 3 detik lagi. Saya membiarkan rekaman itu terus berjalan selama 3 detik lagi. Cukup lama hingga tawa Ratna Kusumastuti Santoso terdengar jelas di latar belakang. Setelah itu saya mematikannya. Sekarang, kata saya dengan tenang, mari kita bicara tentang keluarga. Aditya Pramudia Santoso menyisir rambutnya dengan tangan. Tatanan rambutnya yang selama ini selalu rapi mulai berantakan.
Untuk pertama kalinya malam itu ia tampak seperti dirinya yang sebenarnya. Seorang pria yang telah membangun kebohongan yang terlalu mahal. Ibu saya tidak tahu semuanya, katanya terburu-buru. Ratna Kusumastuti Santoso langsung menoleh kepadanya dengan wajah terkejut. Apa? Aditya Pramudia Santoso menarik napas panjang lalu berkata semakin cepat, saya yang mengatur semua keuangan. Saya yang berhubungan dengan Larasati Ayu Permata. Saya yang membeli cincin itu. Tapi itu hanya sementara. Setelah merger selesai, saya akan mengembalikan semua uangnya. Larasati Ayu Permata tertawa pahit. Sementara? Jadi saya juga hanya sementara? Aditya Pramudia Santoso tidak menjawab. Arah penghinaan malam itu berubah total. Beberapa menit sebelumnya semua mata tertuju pada gaun saya yang ternoda. Sekarang semua orang memandang perempuan berbaju merah yang mati-matian berusaha melepaskan dirinya dari kebohongan yang selama ini ia nikmati. Larasati Ayu Permata mencabut cincin itu sepenuhnya lalu mendorongnya ke arah Aditya Pramudia Santoso. Kamu bilang perusahaan itu sudah menjadi milikmu. Diam, bentaknya. Namun Larasati Ayu Permata tetap melanjutkan, kamu juga bilang istrimu akan menghilang setelah melahirkan. Kalimat itu menghantam seluruh ballroom seperti tamparan keras. Saya kembali merasakan anak saya bergerak di dalam kandungan. Bukan karena rasa sakit, melainkan seperti sebuah sentuhan kecil yang seolah ikut menandai detik itu. Ratna Kusumastuti Santoso spontan menutup mulutnya dengan tangan. Saya segera menoleh kepada notaris. Tolong catat pernyataan itu. Sang notaris mengangguk. Sudah dicatat. Aditya Pramudia Santoso langsung memandang saya dengan mata membelalak. Maharani Putri Wicaksana, saya tidak bermaksud, saya memotong ucapannya. Kamu tidak mengatakannya kepada saya. Kamu mengatakannya kepada dia, dan sekarang dia baru saja mengulanginya di depan semua orang. Baru saat itulah Larasati Ayu Permata menyadari bahwa dirinya juga telah jatuh bersama pria itu. Saya tidak tahu kalau dia mencuri uang perusahaan, katanya dengan suara gemetar. Bagaskara Wiratama hanya mengangkat sebelah alis. Saya kemudian meletakkan sebuah foto cetak di atas meja. Foto itu memperlihatkan Larasati Ayu Permata keluar dari sebuah toko perhiasan bersama Aditya Pramudia Santoso. Di bagian belakang foto, dengan selotip bening, tertempel salinan tagihan resmi perusahaan. Mungkin kamu tidak tahu seluruh rencananya, kata saya, tetapi kamu menandatangani dokumen sebagai pemegang kartu tambahan perusahaan. Larasati Ayu Permata menutup wajahnya dengan kedua tangan. Riasan di sekitar matanya mulai luntur, memperlihatkan ketakutan yang tidak lagi bisa disembunyikan. Ratna Kusumastuti Santoso berjalan mendekati saya. Ia tidak lagi melangkah seperti pemilik ruangan, melainkan seperti seseorang yang sedang berjalan melewati reruntuhan hidupnya sendiri dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Maharani Putri Wicaksana, katanya lirih, tolong pikirkan anakmu. Semua ini juga akan berdampak kepadanya. Saya menatapnya lama sebelum menjawab. Saya sudah memikirkan anak saya sejak kalian berusaha merampas hak nama keluarganya. Ratna Kusumastuti Santoso menundukkan kepala. Kami akan mengakuinya, katanya cepat. Saya menggeleng. Tidak setelah cincin Larasati Ayu Permata dibeli menggunakan uang perusahaan. Ia menelan ludah. Kami akan mengganti semuanya. Saya kembali menggeleng. Tidak setelah Nadia Kirana Santoso berkata bahwa perempuan hamil yang ketakutan akan menyetujui apa saja. Ratna Kusumastuti Santoso memejamkan mata. Tolong hentikan semua ini. Suaranya begitu pelan hingga hanya meja terdekat yang bisa mendengarnya, tetapi puluhan ponsel masih terus merekam. Bagi Ratna Kusumastuti Santoso, rasa malu yang terjadi secara pribadi masih bisa ditanggung, tetapi rasa malu di depan umum adalah sesuatu yang tidak sanggup ia hadapi. Saya memandangnya tanpa emosi. Ibu yang memulai semua ini dengan penghinaan. Saya hanya akan mengakhirinya dengan dokumen. Bagaskara Wiratama kemudian mengeluarkan lembar terakhir. Maharani Putri Wicaksana menawarkan satu jalan keluar.
Aditya Pramudia Santoso langsung mengangkat kepalanya seperti orang yang baru melihat harapan. Jalan keluar? Saya mengangguk pelan. Ya. Jalan keluar untuk para karyawan, bukan untuk kalian. Wajahnya langsung berubah. Bagaskara Wiratama melanjutkan, selama proses audit berlangsung, Nusantara Ibu Capital akan mengambil alih sementara pembayaran gaji seluruh karyawan. Para pemasok utama akan dibayar langsung. Operasional perusahaan akan tetap berjalan normal, tetapi keluarga Santoso dinyatakan tidak boleh mengambil keputusan administratif apapun sampai penyelidikan mengenai penyalahgunaan dana, penyalahgunaan wewenang, dan tekanan terhadap hak milik selesai. Tepuk tangan kecil terdengar dari sebuah meja di sisi ruangan. Tidak keras, tetapi cukup untuk memecah keheningan. Beberapa detik kemudian seorang karyawan lain ikut bertepuk tangan, disusul seorang staf bagian keuangan, lalu seorang pegawai dapur yang berdiri di dekat pintu. Tepuk tangan itu perlahan membesar, awalnya terdengar canggung, lalu berubah menjadi dukungan yang mantap. Ratna Kusumastuti Santoso memandang ke sekeliling dengan wajah penuh keterkejutan, bukan karena perusahaan berhasil diselamatkan, melainkan karena perusahaan itu kini dapat bertahan tanpa dirinya. Tepuk tangan itu terus bergema karena perusahaan berhasil diselamatkan tanpa membutuhkan Ratna Kusumastuti Santoso lagi. Aditya Pramudia Santoso mencoba mengalahkan suara tepuk tangan itu. Maharani Putri Wicaksana, kita ini suami istri. Kamu tidak bisa melakukan ini. Saya menatapnya dengan tenang. Mulai detik ini, tidak lagi. Saya mengambil pulpen yang tadi ia letakkan di hadapan saya, pulpen yang sama yang ingin ia gunakan agar saya menyerahkan seluruh hak saya. Dengan tenang saya menggenggamnya lalu menandatangani satu lembar dokumen di depan notaris. Aditya Pramudia Santoso langsung melangkah maju. Apa yang sedang kamu tandatangani? Saya menjawab agar semua orang dapat memahaminya, permohonan pemisahan hukum serta perlindungan hak dan aset untuk anak saya. Saya tidak memakai istilah hukum yang rumit. Saya hanya menyampaikan inti yang dapat dimengerti semua orang. Mulai saat ini kamu tidak bisa menjual rumah, tidak bisa menggunakan rekening bersama, dan tidak bisa mengambil keputusan apapun mengenai hak identitas anak saya tanpa keputusan pengadilan. Wajah Aditya Pramudia Santoso langsung pucat. Pulpen itu masih berada di tangan saya. Pada bagian logamnya masih tampak noda merah yang telah mengering. Saya mengangkatnya perlahan. Kamu ingin saya menggunakan pulpen ini untuk melepaskan semua hak saya. Pada akhirnya, pulpen yang sama justru saya gunakan untuk menetapkan batas yang tidak akan pernah bisa kamu lewati. Direktur Keuangan kembali memasuki ballroom sambil masih memegang telepon. Pak Santoso, katanya tanpa berani menatap Aditya Pramudia Santoso, Ban baru saja mengonfirmasi bahwa seluruh rekening sementara sudah resmi diblokir. Suara yang keluar dari Ratna Kusumastuti Santoso bukan teriakan. Jauh lebih menyakitkan dari itu. Hanya tarikan napas pendek yang patah, seolah udara pun tidak lagi menjadi miliknya. Nadia Kirana Santoso kembali duduk dan mulai menangis tanpa suara. Larasati Ayu Permata mengambil tasnya, tetapi notaris menghentikannya hanya dengan sebuah tatapan. Nona Larasati Ayu Permata, saya menyarankan agar Anda tidak membawa benda apapun yang berkaitan dengan penyelidikan. Ia pun meletakkan kembali tasnya di kursi seolah tas itu tiba-tiba menjadi sangat berat. Aditya Pramudia Santoso menoleh kepada ibunya. Ibu bilang dia tidak punya kekuasaan. Ratna Kusumastuti Santoso membalas dengan tatapan penuh kebencian. Dan kamu bilang kamu bisa mengendalikannya. Kalimat itu menjadi akhir dari segalanya. Saya bahkan tidak perlu menambahkan sepatah kata pun. Keluarga yang selama ini menuduh saya sebagai perempuan mata duitan kini saling menghancurkan di depan para tamu mereka sendiri. Saya lalu menoleh kepada pelayan yang sejak tadi masih memegang serbet putih. Sekarang boleh, kata saya dengan lembut. Boleh saya meminjamnya? Pelayan itu menyerahkan serbet tersebut dengan tangan gemetar. Saya tidak langsung membersihkan gaun saya. Yang pertama saya bersihkan justru foto USG anak saya. Melihat tindakan itu, beberapa tamu spontan menundukkan kepala. Noda merah di pakaian saya masih bisa menunggu.
Anak saya tidak pantas membawa sedikit pun rasa malu yang diciptakan oleh mereka. Dokter Arya Pradana menghampiri saya. Maharani Putri Wicaksana, tekanan darah Anda perlu diperiksa. Saya mengangguk. Baik. Saya sudah selesai. Tiba-tiba Ratna Kusumastuti Santoso menggenggam pergelangan tangan saya. Gerakannya cepat dan penuh keputusasaan. Jangan pergi seperti ini, bisiknya. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Saya akan meminta maaf di depan semua orang. Saya memandang tangannya yang masih menyentuh kulit saya. Ia segera melepaskannya bahkan sebelum saya meminta. Saya berkata pelan, saya tidak membutuhkan permintaan maaf untuk kembali ke keluarga yang sejak awal tidak pernah menginginkan saya. Saya hanya ingin anak saya lahir jauh dari meja ini. Aditya Pramudia Santoso melangkah mendekati saya. Untuk pertama kalinya ia tidak tampak seperti seorang suami, pemimpin perusahaan, ataupun pewaris keluarga. Ia tampak seperti anak kecil yang baru kehilangan panggungnya. Lalu bagaimana dengan saya? Tanyanya lirih. Saya menatapnya tanpa sedikit pun kebencian. Justru itulah yang paling menyakitinya. Kamu akan belajar bahwa memiliki nama keluarga tidak sama dengan memiliki kehormatan. Larasati Ayu Permata menangis diam-diam di samping meja. Nadia Kirana Santoso tidak lagi berusaha menghiburnya. Ratna Kusumastuti Santoso menunduk tanpa berani menatap siapapun. Aditya Pramudia Santoso membuka mulutnya berkali-kali, tetapi tidak menemukan satu kalimat pun yang mampu menyelamatkan dirinya. Bagaskara Wiratama mulai membereskan seluruh dokumen. Sang notaris menyimpan semua berita acara. Dokter Arya Pradana mengulurkan tangan untuk membantu saya berjalan, tetapi saya belum langsung menerimanya. Saya lebih dulu mengambil amplop putih, foto USG, dan pulpen bernoda merah, 3 benda yang melambangkan penghinaan yang saya alami, anak saya, dan keputusan yang telah saya buat. Saya berjalan perlahan menuju pintu keluar karena tubuh saya yang hamil 7 bulan tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Setiap langkah di atas lantai marmer meninggalkan ruangan yang semakin sunyi. Orang-orang yang sebelumnya merekam sambil menunggu saya menangis kini justru menyingkir memberi jalan tanpa berani menyentuh saya. Ketika hampir mencapai pintu keluar, saya mendengar Ratna Kusumastuti Santoso memanggil nama saya. Saya tidak menoleh. Dari belakang terdengar suara Bagaskara Wiratama, Ibu Ratna Kusumastuti Santoso. Mulai saat ini seluruh komunikasi harus dilakukan secara tertulis melalui kuasa hukum. Untuk pertama kalinya, nama keluarga Santoso tidak lagi terdengar sebagai lambang kekuasaan, melainkan terdengar seperti nama yang resmi menerima pemberitahuan hukum. Malam itu saya tidak menandatangani merger, saya tidak menyelamatkan Ratna Kusumastuti Santoso, saya juga tidak memaafkan Aditya Pramudia Santoso. Tetapi saya berhasil menyelamatkan gaji 140 karyawan yang sama sekali tidak bersalah dan selama ini hanya dijadikan pelengkap oleh keluarga tersebut. 3 hari kemudian proses audit menemukan berbagai transfer dana ke rekening milik Larasati Ayu Permata, pembayaran ganda kepada pemasok fiktif, serta pengeluaran pribadi yang disamarkan sebagai biaya representasi perusahaan. Rumah mewah di Pondok Indah resmi dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan. Kartu perusahaan milik Aditya Pramudia Santoso berhenti berfungsi ketika ia mencoba membeli bunga di sebuah butik mewah untuk meminta maaf kepada saya. Saya mengetahui hal itu karena ia menelepon saya 12 kali dari nomor yang tidak dikenal, tetapi saya tidak pernah mengangkat satupun panggilannya. Ratna Kusumastuti Santoso kemudian mengeluarkan pernyataan resmi bahwa dirinya mengundurkan diri sementara karena alasan kesehatan. Tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Video ketika ia mempermalukan saya sudah terlalu banyak beredar di internet. Gambar gaun hamil putih saya yang penuh noda merah jauh lebih kuat daripada pernyataan apapun yang ia keluarkan. Larasati Ayu Permata mengembalikan cincin berlian itu melalui pengacaranya. Di dalam kantong barang bukti yang sama terdapat secarik surat yang mengatakan bahwa dirinya juga telah ditipu. Mungkin sebagian isi surat itu benar. Tetapi seorang perempuan yang mampu tertawa ketika perempuan hamil dipermalukan tidak bisa disebut tidak bersalah. Ia hanya terlambat memilih peran sebagai korban. Pukul 2 dini hari Nadia Kirana Santoso mengirimkan pesan berisi permintaan maaf kepada saya. Ia mengatakan bahwa selama ini dirinya hanya berada di bawah tekanan ibunya.
Saya langsung menghapus pesan itu tanpa membalasnya. 1 minggu kemudian Aditya Pramudia Santoso datang ke klinik bersalin di Jakarta saat saya menjalani pemeriksaan tekanan darah. Ia tidak pernah berhasil masuk. Petugas keamanan menjelaskan bahwa terdapat perintah pembatasan sementara yang melarangnya mendekati saya. Dari ruang tunggu saya melihatnya melalui dinding kaca dengan jas mahal yang sama dan wajah yang telah kehilangan seluruh kesombongannya. Saya tidak merasakan kemenangan. Saya hanya merasakan ketenangan. 6 minggu kemudian putra saya lahir dengan sehat, kuat, kulitnya kemerahan, dan jemarinya menggenggam erat jari saya seolah sejak lahir ia sudah memahami bahwa selama saya masih bernapas tidak seorang pun akan mampu merampas haknya. Saya menamainya Raka Wicaksana, bukan untuk menghormati Aditya Pramudia Santoso, melainkan untuk mengenang kakek Wicaksana, lelaki yang mengajarkan kepada saya bahwa sebuah tanda tangan hanya memiliki arti apabila tangan yang membubuhkannya tidak pernah gemetar. Saat pertama kali saya mendekap Raka Wicaksana di dada saya teringat kembali cairan merah yang dingin, suara tawa para tamu, puluhan ponsel yang diarahkan kepada saya, dan gelas kristal yang menggelinding hingga menyentuh ujung sepatu saya. Selama berminggu-minggu banyak orang bertanya apakah saya tidak terluka karena video itu masih terus beredar di internet. Tentu saja saya terluka, tetapi saya juga selalu mengingat satu hal. Dalam video itu saya tidak tampak hancur. Saya hanya berdiri diam. Dan terkadang seorang perempuan yang berdiri diam bukan berarti ia menerima kekalahannya. Terkadang ia hanya sedang menunggu sampai semua orang yang bersalah berkumpul cukup dekat agar kebenaran menghampiri mereka pada saat yang sama. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Jika Anda ingin menyaksikan lebih banyak cerita tentang perempuan yang bangkit dengan bukti, martabat, dan keberanian, jangan lupa berlangganan kanal Cinta Tanpa Batas, tekan tombol suka, dan aktifkan notifikasi agar tidak melewatkan kisah berikutnya.